Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok Mineral Mika akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya Joshua Geraldine Salahi. Saya Delviani Tandang. Saya Roberto Carlos. Saya Bintang Puragabaya. Saya Cindy Clarita. Saya Wahyu S. Petra Ginting. Mineral Mika. Lanjut. Sebelum kita masuk ke rumus kimia mineral mika, kita harus mengetahui apa sih itu mineral mika. Nah, secara garis umum, mineral mika merupakan nama golongan dari mineral-mineral hidrolus potasium aluminium silikat yang bersifat kompleks. Nah, yaitu berbeda-beda dalam komposisi kimia dan sifat fisiknya. Mika dapat terbelah-belah dalam lembaran-lembaran tipis yang fleksibel, elastis, dan sukar terbakar. Mika adalah mineral basal sempurna yang mampu membelah diri menjadi lamina tipis karena dapat berubah menjadi lamina tipi mika, memungkinkan diubah menjadi kertas mika tipis namun sangat keras. Oke, untuk rumus kimia mineral mika sendiri itu ada 7, di mana nama mineralnya itu yang pertama muskopit atau mika kalium, di mana rumus kimianya itu H2Cl3SiO4 3 kali. Dan yang kedua itu paragonit atau natrium mika dengan rumus kimia H2NaL3SiO4 3 kali. Dan ketiga itu lepidolit atau lithium mika, di mana rumus kimianya itu KLiAl OH F2 kali Al SiO4 3 kali. Dan yang keempat itu plogopit atau magnesium mika dengan rumus kimia H2KMG3 Al SiO4 3 kali. Dan yang kelima itu ada biotit atau magnesium besi mika dengan rumus kimia H2K MgFe 3 kali Al SiO4 3 kali. Dan yang keenam itu ada zinwaldite atau lithium besi mika dengan rumus kimia Li2 K2Fe2 Al4Si7 O24. Dan yang terakhir itu ada lepidol melane atau besi mika dengan rumus kimia HiK 2 kali FeAl 4 kali SiO4 3 kali. Dan slide selanjutnya. Oke. Ini adalah ketujuh mineral mika yang termasuk ke dalam kelompoknya, itu ada muskopit, paragonit, lepidolit, plogoipite, biotit, zinwaldite, dan lepidomelane. Oke, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama muskopit, di mana muskopit atau dikenal juga mika umum adalah mineral filosilikat yang mengandung aluminium dan kalium dan umumnya ditemukan di granit, pegmatit, gneis, dan sekis. Dan yang kedua paragonit, itu paragonit atau natrium mika memiliki karakter berwarna bening atau terang. Dan yang ketiga itu lepidolit atau lithium mika adalah mika berwarna merah muda ke ungu dan mineral yang mengandung lithium yang paling umum. Dan yang keempat itu ada plogoipit atau magnesium mika adalah mineral aluminisilikat, silikat kalium dengan magnesium biasanya memiliki warna mulai dari kuning hingga coklat. Dan yang kelima itu ada biotit atau magnesium besi mika, itu adalah mineral aluminosilikat yang membentuk lembaran atau serpihan, di mana mineral biotit mempunyai beberapa mineral. Dan yang keenam itu ada zinwaldite atau lithium besi mika, itu adalah kalium lithium besi aluminium silikat, hidroksida, fluorida, dan mineral silikat dalam kelompok mika. Dan yang terakhir itu ada lepidomelane atau besi mika, itu adalah istilah umum untuk mika kaya Fe gelap yang belum cukup dianalisis untuk menentukan spesiesnya dan mencakup anit, tetraferianit,
siderofilit, dan mungkin juga spesies lain. Berikutnya karakteristik lainnya. Kelompok mica atau muskofit, flogopit, dan biotit terbentuk pada tahap akhir proses pembentukan magma yang kekentalannya tinggi dan bersifat asam dalam skala Bowen. Kristal mica berukuran lebar dan berlapis, relatif lunak transparan dengan warna bervariasi. Kandungan kimia mica mengandung silika kompleks aluminium dan alkali dengan hidroksil. Mineral tersebut mengkristal dalam sistem monoklin. Beberapa jenis lain mungkin mengandung zat besi, magnesium, litium, dan fluoreli, barium, mangan, dan vanadium. Mica juga merupakan mineral yang dapat bertahan dalam tekanan dan suhu tinggi. Genesa mica. Sebelum kita masuk ke genesa mineral mica, kita harus mengetahui genesa itu apa. Genesa itu adalah tempat atau lingkungan di mana suatu mineral terbentuk. Nah, mineral mica sendirinya dapat terbentuk pada batuan beku. Itu dikarenakan dia terbentuk secara kristalisasi dari 100.000 derajat Celcius atau suhu intermediate. Untuk keterdapatannya sendiri, mineral mica terdapat pada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Lalu terkumpul pada suatu tempat menjadi materi sedimen, maka mica tersebut juga dapat ditemukan pada batuan sedimen. Dan pada proses metamorf ditemukannya mineral mica karena tahan terhadap proses metamorfosa, sehingga ditemukan juga pada batuan metamorf. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, mineral asosiasi. Mineral mica juga berasosiasi dengan mineral lain, yaitu pertama kuarsa, 2 feldspar, 3 beryl, 4 tourmalines. Berikutnya, keterdapatan mineral mica. Mica ditemukan di pegmatit dan akan mengganggu skis mica. Hal ini ditemukan sangat tebal di pegmatit. Satu hal telah jelas ditetapkan adalah tingkat kehadiran atau tidak adanya ortoklas feldspar menunjukkan kemungkinan menemukan mica di pegmatit adalah indikasi dari kehadiran mica yang lebih. Pegmatit mica terdiri dari inti kuarsa dengan feldspar di sisi berdampingan dengan batuan. Skis mica dalam zona kuarsa dan feldspar yang biasanya membentuk inti pembentukan mica jarang ditemukan dan juga serpih tidak memiliki ukuran yang besar. Namun keterdapatan mineral mica berada pada 3 batuan tersebut, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Kegunaan mineral mica. Satu, kebutuhan industri listrik dan mesin. Itu dikarenakan sifat mineral mica yang tahan panas. Yang kedua, pembuatan pasta gigi. Pembuatan pasta gigi ini karena mineral mica memiliki sifat berkilau. Riasan wajah, sama sepertinya pembuatan pasta gigi, mineral mica memiliki sifat kilau untuk digunakan sebagai highlighter. Yang keempat, pembuatan kompor karena sifat mineral mica yang anti panas. Yang kelima, mencegah korsleting. Next. Oke, baik. Sekarang masuk ke informasi lainnya dari mineral mica ini ya. Poin pertama, penggunaan mica pertama kali ditemukan pada sejumlah lukisan gua pada zaman Paleolitik tua, yaitu sekitar pada 40.000 sebelum Masehi sampai 10.000 sebelum Masehi. Nah, poin kedua, India adalah produsen utama muskofit mica
diikuti oleh Brazil dan negara lainnya adalah Amerika Serikat, Tanzania, Rhodesia, dan Argentina. Sekian dari kelompok 4. Jika ada salah kata dan perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih.